untuk iya. sapi sebenarnya hewannya halal, tapi karena tidak disembelih secara syar'i berarti kan jadi bangkai. Halo Sobat Sukovindo, kembali lagi di Space Sukovindo Podcast and Creative Network. Bersama saya Syafa Saskia, kali ini kita akan mengulik hal yang sering kita anggap sepele, daging dan kulit hewan. Yang ternyata proses halalnya tidak hanya soal disembelih, tapi juga harus diaudit secara serius. Sobat Sukovindo pernah nggak bertanya, apakah daging ayam di kulkas itu halal prosesnya? Atau tas kulit atau ikat pinggang yang baru kita beli kira-kira sudah halal belum ya? Nah, tujuan kita membahas ini karena halal itu nggak berhenti di piring makan, tapi mulai dari rumah, dari yang kita masak, sampai barang yang kita pakai. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Studio Space, Auditor Halal LPH Sukovindo, Mbak Miranti Banyuning Bumi. Halo Mbak Miranti, selamat datang di Space Sukovindo. Halo Mbak Safa. Oke, mungkin biar lebih akrab, aku izin panggil Mbak Mira boleh? Boleh, silakan Mbak Safa. Terima kasih Mbak Mira. Nah, Sobat Sukovindo, kali ini Mbak Miranti ini akan membantu kita untuk memahami proses halal dari daging sampai detail barang yang kita gunakan sehari-hari. Sebagai pembahasan pembuka ini Mbak Mira, kita ingin tahu dulu nih Mbak tentang hal-hal yang mendasar dari proses audit. Sejauh yang saya tahu ini kan daging yang kita makan ini disembelih di rumah potong hewan atau rumah potong unggas ya, atau biasa mungkin disebut RPH atau RPU. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih detail dulu nih Mbak, sebenarnya apa sih proses audit RPH atau RPU ini? Baik, untuk audit RPH atau RPU sendiri itu adalah proses pemeriksaan yang dilakukan di fasilitas produksi RPH atau RPU, dan itu harus sesuai dengan kriteria SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal. Oke, baik. Berarti dalam proses pemeriksaan ini kan ada aktor-aktornya ya Mbak ya, yang berperan dalam proses audit ini. Nah, siapa saja aktor-aktor yang berperan tersebut? Oke, yang berperan dalam proses audit halal itu sendiri, yang pertama pasti auditor halal ya Mbak ya, dari lembaga pemeriksa halal. Dan karena ini audit RPH atau RPU, jadi harus didampingi oleh ulama dari Majelis Ulama Indonesia. Oh gitu Mbak. Nah, sebenarnya karena penyembelihan ini kan juga seharusnya sudah sesuai syariat Islam gitu ya. Lalu kenapa ada tujuan untuk sertifikasi proses audit halal ini tuh apa Mbak? Oke, jadi untuk tujuan audit halal ini ya Mbak ya, itu tercantum di regulasi kita di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang bunyinya yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kemudian keselamatan, kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu juga untuk memberikan nilai tambah ke pelaku usaha. Oke, berarti tujuan dari sertifikasi halal ini bukan hanya sekedar memenuhi syariat Islam, tetapi juga ada fungsi jaminan keamanan yang justru juga didukung oleh negara ya Mbak. Oke, dalam proses pemeriksaan ini kan tentunya ada titik-titik penting Mbak yang harus dipenuhi untuk menjadi standar halal atau tidak gitu ya. Nah, apa itu titik-titik penting untuk proses RPH ini? Oke, titik penting itu mungkin di sini biasanya kita menyebutnya titik kritis ya Mbak ya. Jadi ada 7 titik kritis dalam audit RPH atau RPU. Nah, yang pertama itu adalah dari sumber hewannya itu sendiri. Jadi apakah sumber hewannya itu berasal dari hewan yang halal atau yang haram. Kemudian yang kedua itu terkait pemeriksaan antemortem atau sebelum penyembelihan. Jadi hewan yang akan disembelih itu nanti akan diperiksa. Jadi diperiksa bagaimana kondisi fisiknya, sehat atau sakit, kemudian ada cacat atau tidak. Nah, ini harus dibuktikan dengan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan. Oh, jadi harus diperiksa dulu kesehatan hewannya? Iya, oleh dokter hewan Mbak kalau untuk pemeriksaan hewannya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyembelihan. Jadi untuk penyembelihan sendiri itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi ketika disembelih itu harus menggunakan pisau yang tajam, kemudian memutus saluran pencernaan, kemudian saluran pernafasan dan saluran darah. Jadi pembuluh darah di bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian selanjutnya ada stunning. Nah, stunning ini ada atau nama lainnya adalah pemingsanan. Jadi jangan sampai pemingsanan yang dilakukan sebelum penyembelihan ini mengakibatkan hewan mati.
Seperti Oke. itu. Kemudian ada peralatan kebersihan dan proses pasca pemotongan. Jadi harus dipastikan ketika sudah disembelih itu tidak ada kontaminasi silang. Jadi selain di awal sudah dipastikan higienisnya, kemudian ketika sudah disembelih jangan sampai ada kontaminasi silang, itu juga dipastikan. Oke, yang terakhir ada juleha. Boleh dijelaskan lebih lanjut juleha itu apa, Mbak? Ya, jadi juleha itu adalah juru sembelih halal, dan juleha ini harus dibuktikan memiliki kompetensi. Pembuktiannya itu bisa dengan dokumen sertifikat pelatihan dan atau bisa ditambahkan dengan sertifikat kompetensi. Jadi sebelum diperbolehkan menyembelih juga harus orang yang kompeten gitu ya, yang menyembelih itu. Iya, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Iya. Untuk sertifikat kompetensinya ini di mana orang itu bisa mendapatkan sertifikat kompetensi juleha, Mbak? Oke, jadi ada lembaga-lembaga pelatihan yang bisa mengadakan uji kompetensi juga, yang itu sudah ditunjuk oleh BPJPH. Oh gitu. BPJPH ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang akan mengeluarkan sertifikat halal nanti. Oh baik. Jadi ada 7 titik kritis ya Mbak, yang menjadi penentu kehalalan suatu hasil audit dari rumah potong hewan ini. Nah, kembali lagi ke proses audit nih Mbak Mira, agar Sobat Sukovindo juga mempunyai gambaran terkait jalannya proses audit rumah potong hewan atau RPU ini. Boleh dijelaskan lebih detail tentang proses audit RPH dari awal sampai akhirnya Mbak Mira? Oke, baik. Berarti ini khusus yang proses auditnya ya Mbak Ya, ya? betul. Baik, saya akan coba jelaskan. Mungkin dimulai dari tahap prapemotongan atau sebelum penyembelihan. Jadi diawali dengan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu. Nanti auditor halal akan memeriksa apakah ada dokumen legalitas yang dimiliki oleh RPH atau RPU tersebut. Dokumen legalitas ini bernama NIB atau nomor induk berusaha. Atau kalau misalnya RPH atau RPU-nya ini dimiliki oleh pemerintah, biasanya NIB itu bisa digantikan dengan SK pendirian UPT RPH atau RPU itu tersebut. Berarti untuk mendirikan RPH ini juga harus lembaga yang legal ya, harus memiliki legalitas dari lembaganya. Iya, benar sekali Mbak Syafa. Kemudian setelah itu ada SKKH tadi ya, yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh dokter hewan menyatakan bahwa hewan tersebut sehat. Kemudian juga ada audit-audit dokumen SOP internal milik perusahaan. Jadi nanti akan dilihat seperti apa nih prosedur internal dari awal ketika hewan itu datang, kemudian pemeriksaannya, ada tempat penampungan, hingga disembelih dan nanti dicacah dan didistribusikan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah audit fasilitas atau lingkungan. Jadi di sini auditor nanti akan memeriksa apakah fasilitasnya itu higienis, kemudian untuk tempat penampungan itu tidak boleh over kapasitas karena kan akan menyebabkan hewannya jadi tidak nyaman dan stres ya. Kemudian selanjutnya ada terkait ventilasi atau pencahayaan, itu juga perlu diperiksa untuk membuat hewan tersebut nyaman. Dan kemudian harus ada tempat penampungan limbah. Jadi nanti kalau untuk limbah itu dibagi dua, ada limbah padat dan limbah cair. Jadi harus dipastikan untuk limbah cairnya itu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sungai. Jadi jangan sampai nanti limbahnya mencemari sungai. Seperti itu. Berarti kesejahteraan hewannya pun juga di sini selalu dipastikan dalam kondisi yang baik, tidak boleh stres bahkan ya. Iya, benar sekali, tidak. Dan itu juga akan mempengaruhi hasil kehalalannya nanti kah Mbak? Iya, ketika nanti disembelih itu pasti kondisi dagingnya itu akan dipengaruhi oleh mental dari hewan tersebut. Oh, makanya kondisi hewan ini juga menjadi titik yang penting dalam pemastian sebelum proses pemotongan gitu ya? Iya, benar sekali Mas Eva. Oke. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan hewan. Jadi walaupun sudah ada SKKH tadi dari dokter hewan, tetap perlu dilakukan pengecekan kembali apakah memang benar hewannya sehat, tidak sakit, atau tidak ada infeksi di kulitnya. Itu perlu dilakukan pemeriksaan kembali. Dan kemudian yang terakhir itu ada pemeriksaan juleha atau juru sembelih halal. Oh iya, juleha tadi. Jadi tadi sertifikatnya diperiksa apakah masih berlaku, karena kan ada masa berlakunya biasanya untuk uji kompetensi. Jadi jangan kalau sampai jadi kalau julehanya ini masa berlakunya sudah habis, juleha ini harus melakukan pelatihan ulang.
Iya, ada uji kompetensi lagi. Jadi untuk memastikan bahwa dia masih punya kompetensi untuk melakukan penyembelihan hewan tersebut. Untuk jangka waktu sertifikat kompetensi Juleha ini berapa lama, Mbak? Kalau untuk kompetensi itu biasanya 3 tahun. Oke, berarti setelah expire Juleha juga harus melakukan pelatihan kompetensi ulang dan di lembaga yang ditunjuk oleh BPJPH. Oke, baik. Selanjutnya adalah tadi kan mungkin tahap persiapan ya, lalu yang diaudit adalah tahap penyembelihan. Jadi saat penyembelihan itu nanti auditor dan ulama MUI akan melakukan penyaksian langsung ketika disembelih. Biasanya ada beberapa RPH yang melakukan stunning itu atau pemingsanan. Jadi nanti ketika hasil sembelihnya sudah keluar itu perlu diperiksa bahwa hasil stunning itu tidak membuat hewan mati. Seperti itu. Kemudian ada proses penyembelihan. Nah, ketika proses penyembelihan itu biasanya nanti ulama MUI akan menanyakan pisau yang digunakan itu dicek harus tajam, karena ketika disembelih itu harus 1 kali sayatan dan harus memotong 4 saluran berarti totalnya. Jadi ada saluran pencernaan, saluran pernapasan dan saluran darah atau pembuluh darah di kanan dan kiri hewan tersebut. Kemudian saat melakukan penyembelihan itu juga harus disaksikan bahwa julehanya itu mengucapkan basmalah, bisa bismillah atau bismillahi Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian untuk alur darah atau penanganan awal. Jadi ketika sudah disembelih itu akan diperiksa apakah darahnya itu benar-benar mengucur, karena kalau darahnya mengucur itu artinya memang hewan yang disembelih itu masih hidup. Kemudian dipastikan juga ketika sudah mengucur itu sudah mengalir dengan sempurna, atau darah yang darah kan itu termasuk najis ya Mbak Syafa ya. Itu sudah keluar sempurna, itu ditunggu sekitar 7-10 menit. Jadi harus keluar darahnya semua ya, gak boleh ada yang tersisa. Iya, gak boleh terlalu cepat juga karena nanti berarti masih ada najis kan di dalam daging hewan tersebut. Kemudian tahap pasca pemotongan atau sesudah penyembelihan. Nah, di sini ketika sudah dilakukan penyembelihan, auditor dan ulama MUI juga bisa melakukan pemeriksaan kembali terhadap organ-organ hewan tersebut ya, apakah memang benar kondisinya sehat atau misalnya ada terlihat sakit atau ada infeksi. Karena kan kalau misalnya ternyata sakit berarti tidak bisa dikonsumsi ya dagingnya. Kemudian pengolahan dan penanganan daging. Jadi untuk beberapa RPH misalnya ada tempat penyimpanan atau cold storage. Nah, itu juga perlu diperiksa apakah tempat penyimpanannya itu sesuai suhunya. Jadi sekitar 4 derajat Celcius untuk memastikan bahwa daging yang disimpan itu tidak akan busuk. Jadi kondisinya masih fresh nanti ketika didistribusikan ke konsumen. Lalu untuk pencatatan dan dokumentasi, jadi kan audit itu sangat mementingkan terkait ketelusuran ya Mbak Syafa dan Sobat Sukovindo. Jadi nanti akan diperiksa nih catatan dari RPH tersebut, sebanyak apa hewan-hewan yang datang di RPH tersebut, kemudian dalam 1 hari itu misalnya dipotongnya jumlahnya berapa dan apakah itu sebanding dengan daging hewan yang mereka jual. Jadi untuk memastikan bahwa memang hanya hewan halal yang mereka sembelih dan mereka jual, seperti itu. Oke Mbak Miranti, jadi benar bahwa proses audit pemeriksaan sertifikasi halal dari RPH ini memang menjamin keamanan dan kebersihan juga ya, sejalan dengan yang tadi Mbak Mira sampaikan. Tujuannya adalah menjaga keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, karena dalam proses auditnya pun diperiksa kebersihannya, kesehatannya, bahkan penanganan produk pasca penyembelihan. Dari harus suhunya 4 derajat Celcius, juga first in FIFO, sistem FIFO itu untuk menjaga sistem mutu dari keamanan pangannya. Oke Mbak, tadi berdasarkan penjelasan yang Mbak Mira sampaikan, ada satu hal yang sangat menarik menurut saya tentang stunning Mbak. Karena stunning ini tadi Mbak Mira jelaskan sebagai pemingsanan, menurut saya ini jadi titik yang sulit karena tujuannya adalah memingsankan hewan tanpa menyebabkan kematian gitu. Nah, kenapa stunning ini menjadi titik kritis dalam kehalalan RPH, dan apakah ada yang bisa menyebabkan stunning ini menjadi proses yang tidak ditetapkan tidak halal bagi audit RPH gitu Mbak?
Oke, baik. Stunning ya, kenapa bisa menjadi titik kritis? Nah, stunning itu sendiri atau pemingsanan kenapa bisa menjadi titik kritis? Karena apabila stunning dilakukan terlalu kuat, jadi kan sebenarnya ada ukuran-ukuran ya untuk gun yang akan digunakan untuk stunning. Nah, apabila terlalu kuat, tidak sesuai dengan bobot dari hewan yang akan disembelih, itu akan membuat hewan tersebut mati. Jadi biasanya auditor halal akan memeriksa ini bobot hewannya berapa, kemudian gun yang untuk stunningnya itu yang digunakan yang mana nih, biasanya ada warna-warna untuk pembedanya. Nah, kalau misalnya jika digunakannya sesuai, maka itu nanti tidak akan menyebabkan hewan mati sebelum disembelih. Oke. Seperti itu. Jadi ada jenis-jenis gun atau bentuknya seperti tembakan gitu, Mbak? Iya, bentuknya jadi seperti selongsong, tapi kalau senapan kan biasanya ada buat memicunya. Kalau itu bentuknya selongsong, kemudian nanti ada peluru yang dimasukkan, tapi pelurunya tidak akan keluar menyentuh kulit hewan, tapi akan pecah di dalam, kemudian yang keluarnya itu adalah udara. Jadi ya tadi kan agar tidak membuat hewan tersebut mati, dan kalaupun muncul retakan itu nanti akan diperiksa oleh auditor yang didampingi oleh ulama. Jadi jangan sampai retak, karena kan kalau retak kita khawatirnya hewan tersebut sudah mati atau sudah menjadi bangkai sebelum disembelih. Oke, jadi itu titiknya ya. Kalau hewannya sudah mati sebelum disembelih, justru akan menjadi hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi. Makanya hasil akhirnya pun akan menjadi produk yang tidak halal gitu ya. Oh ya, kemudian tadi risiko selanjutnya ya, jadi di zaman Rasulullah SAW itu memang tidak ada stunning. Jadi ada beberapa negara yang sangat berhati-hati. Ada beberapa negara yang tidak menyarankan stunning sebelum penyembelihan. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri itu masih diperbolehkan, tapi dengan aturan yang ketat tadi. Jadi memang harus diperiksa nih ketika sudah disembelih, diperiksa hasil stunningnya, jadi tengkorak hewannya itu agak dikuliti sedikit, kemudian dilihat hasilnya itu apakah retak atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada juga pendapat bahwa stunning itu mengganggu aliran darah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan kan, ketika setelah disembelih itu harus dipastikan darahnya mengalir sempurna sekitar 7-10 menit. Jadi dikhawatirkan ketika sudah dilakukan stunning darahnya tidak keluar dengan sempurna, berarti nanti statusnya jadi haram karena masih ada darah ya yang di daging hewan tersebut. Nah, kemudian untuk stunning ini sendiri juga ada potensi penyalahgunaan di lapangan. Jadi memang harus dipastikan bahwa petugas yang melakukan stunning ini dia juga sudah punya kompetensi atau dia sudah ada sertifikat pelatihannya, sudah pernah ketika mengikuti pelatihan Juleha. Dia juga ada indikator yang dipelajari saat pelatihan Juleha itu, apakah dia belajar untuk menggunakan alat stunning tersebut. Jadi yang melakukan stunning ini adalah Juleha yang sudah mempelajari indikator-indikator stunning tadi. Iya. Dan tentunya orang yang kompeten terkait stunning ya. Iya. Oke Mbak Miranti, terkait stunning ini akhirnya saya juga sudah lebih memahami terkait hal itu. Nah, balik lagi ke proses audit Mbak. Setelah audit dilaksanakan, kemudian terbit sertifikat halal, bagaimana kita akan memastikan bahwa RPH tersebut itu konsisten menjalankan halal? Nah sebenarnya untuk menjaga konsistensi mungkin kita balik lagi ke tugas LPH ya. Jadi untuk lembaga pemeriksa halal itu sebenarnya perannya sebelum sertifikat halal itu keluar. Nah ketika sertifikat halal itu sudah keluar, ini bisa menjadi pertama tugasnya dari penyelia halal untuk melakukan audit internal secara berkala. Kalau berdasarkan regulasi itu minimal 1 tahun sekali dilakukan audit internal. Kemudian setelah itu penyelia halal atau tim manajemen halal di pelaku usaha atau di perusahaan tersebut itu juga harus memastikan ada pelatihan terkait halal secara berkala di perusahaannya. Jadi ada seperti refreshment, jadi tidak hanya sebelum dilakukan sertifikasi halal saja, tapi setelah keluar sertifikat halal itu mereka tetap ada refreshment. Kemudian yang bertugas untuk melakukan pengawasan itu bukan dari LPH, tapi
tapi dari petugas yang ditunjuk oleh BPJPH. Jadi nanti pengawasannya itu kalau berdasarkan regulasi ada yang 6 bulan 1 kali, kemudian ada juga yang berupa sidak. Baik Mbak Mira, berarti ada peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk melihat konsistensi dari RPH ini dalam menjalankan implementasi SJPH dengan melakukan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun ya? Iya. Baik Mbak, lalu bagaimana jika di kemudian hari ini ditemukan bahwa petugas pengawasan tadi menemukan produk sembelihan yang sudah disertifikasi halal namun terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal gitu Mbak? Oke, baik. Jika di kemudian hari, kemudian ketika dilakukan pengawasan, ternyata ditemukan ada yang sudah bersertifikat halal produknya, tapi ternyata hasilnya, misalnya hasil uji labnya itu terkontaminasi dengan yang tidak halal. Nah, itu pertama pasti harus ada investigasi atau penelusuran lebih lanjut dari BPJPH tersebut ya. Kemudian melacak ini sumbernya dari mana, apakah dari bahan baku atau dari fasilitasnya, itu perlu dilacak. Kemudian yang kedua itu ada sanksi administratif. Ini berdasarkan peraturan pemerintah 42 tahun 2024. Nah, untuk sanksi administratif sendiri ini bertingkat. Jadi yang pertama ada peringatan tertulis, kemudian ada denda administratif, kemudian sertifikat halalnya itu bisa ditarik. Kemudian yang terakhir itu untuk produk yang sudah diedarkan itu akan ditarik. Kemudian harus ada juga terkait klarifikasi publik. Jadi dari BPJPH, kemudian dari hasil uji labnya itu harus diumumkan ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa produk tersebut ada kontaminasi. Nah, selanjutnya juga perlu dilakukan tindakan korektif dari RPH atau RPU yang tadi ada temuan ya, misalnya dari BPJPH. Jadi apakah yang diperlu perbaiki itu adalah SOP-nya, kemudian perlu dicek juga apakah mereka melakukan pelatihan internal secara berkala, kemudian apabila mungkin ke depannya mereka akan melakukan sertifikat kembali, nah itu harus ada audit ulang. Oke Mbak, jadi ternyata audit RPH ini dilihat dari titik kritis, proses pemeriksaan dan penentuan kehalalannya sangat melekat dengan syariat Islam, betul ya? Iya, benar sekali. Tadi juga di-mention bahwa dalam proses pemeriksaannya pun harus didampingi oleh ulama. Oke, untuk menjaga syariat Islam itu benar-benar dijalankan. Berbicara tentang syariat nih Mbak, boleh dijelaskan bagaimana cara auditor ini menelusur unsur dari niat atau bacaan basmalah yang diucapkan oleh penyembelih tadi sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama dilakukan pasti itu ada penyaksian ya Mbak Safa ya, makanya ketika dilakukan penyembelihan itu auditor dan ulama MUI berada di sana juga untuk melihat ketika juleha melakukan penyembelihan, julehanya itu menyebutkan atau mengucapkan basmalah, bismillah atau bismillahi Allahu Akbar tadi, jadi penyaksian langsung. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika penyembelihan itu sudah dilakukan itu auditor halal dan ulama MUI bisa melakukan wawancara juga. Jadi untuk memastikan tadi mengucapkan apa saat melakukan penyembelihan. Kemudian ketika pelatihan apakah memang diajarkan, tujuannya apa. Nah, itu bisa ditanyakan ke juleha ketika sudah menyembelih. Nah, jadi apabila jawaban dari wawancara itu terlihat julehanya tidak yakin atau ragu-ragu, nah mungkin ini ada penyimpangan. Jadi memang perlu dipastikan kembali ya, walaupun saat menyembelih mengucapkan basmalah. Lalu terkait verifikasi dokumen juga. Jadi selain tadi memang sudah disaksikan, memang sebelum dilakukan penyaksian itu auditor melakukan pengecekan dokumen. Jadi apakah juleha ini sudah melakukan pelatihan, dan kalau misalnya ada tambahan uji kompetensi itu berarti lebih yakin lagi ya karena sudah ada ujiannya nih untuk melihat sertifikat kompetensinya. Dan apabila RPH-nya ini skalanya industri, berarti kan besar ya, dan mungkin proses penyembelihannya dalam satu waktu itu terjadi ada banyak proses penyembelihan. Nah, itu bisa dilihat dari rekaman CCTV. Apakah ketika penyembelihan itu timingnya itu pas dengan juleha menyebutkan basmalah.
Baik, jadi auditor ini tidak bisa melihat niat dalam hati, tapi bisa melihat indikator fisik dan perilaku seperti ucapan basmalah atau sikap pada saat penyembelih. Nah, bisa juga menilai pemahaman dan konsistensi dari wawancara dan pelatihan, dan juga menggunakan observasi dari CCTV tadi ya. Baik Mbak Miranti, kalau terkait perlakuan hewan nih Mbak, apakah perlakuan hewan sebelum disembelih dan sesudah disembelih itu juga termasuk pertimbangan ke dalam syariat Islam? Iya Mbak Syafa, jadi perlakuan hewan secara umum ya Mbak ya, prinsip dalam penyembelihan itu di Islam kan kita juga diajari untuk menghormati makhluk hidup, dan makhluk hidup kan bukan hanya manusia ya, tapi juga hewan. Iya. Jadi bagaimana ketika sebelum disembelih itu tidak ada penyiksaan, dan begitu juga ketika disembelih itu harus dipastikan darah mengalir sempurna dan pisaunya tajam, jadi ada berdasarkan penglihatan, iya dia tidak merasakan sakit. Oke, baik Sobat Sukovindo. Jadi sudah cukup jelas nih pemaparan dari Mbak Miranti tentang pemeriksaan proses penyembelihan hewan. Nah, proses penyembelihan ini kan tidak hanya menghasilkan daging yang kita konsumsi ya Mbak ya. Ada juga produk lain berupa kulit atau tadi jeroan. Nah, terkait kulit nih, sering kan dimanfaatkan oleh manusia sebagai barang gunaan seperti tas atau ikat pinggang atau sepatu yang sering kita gunakan. Nah, mengapa kulit ini juga penting untuk masuk ke dalam ranah halal, Mbak? Kenapa kulit ini penting atau kenapa bisa masuk ke ranah halal? Karena kulit ini kan merupakan bagian dari hewan, dan kalau untuk produk yang mengandung unsur hewan berarti kan masuk ke wajib sertifikat halal ya Mbak ya. Jadi berdasarkan keputusan Fatwa MUI nomor 56 tahun 2014 itu jadi dibagi 3 kriteria. Ada hewan yang dagingnya memang boleh kita makan, berarti untuk status kulitnya itu suci atau boleh digunakan sebagai tadi barang gunaan seperti dompet atau sepatu atau tas. Kemudian ada juga untuk kulitnya berasal dari bangkai hewan. Nah, hewan di sini bisa hewan yang boleh kita makan ataupun hewan yang tidak halal dimakan. Tapi jika sudah melalui proses penyamakan itu nanti statusnya bisa suci. Jadi tetap bisa dimanfaatkan sebagai barang gunaan. Jadi contohnya nih untuk yang tadi kriteria kedua, misalnya ada sapi yang tidak sengaja tertabrak mobil, berarti kan mati ya. Itu sapi sebenarnya hewannya halal, tapi karena tidak disembelih secara syar'i berarti kan jadi bangkai. Tapi apabila kulitnya setelah dikuliti lalu disamak, itu masih bisa digunakan sebagai bahan untuk produk barang gunaan seperti tas. Itu jadi tetap bisa dimanfaatkan ya. Iya, dimanfaatkan. Dan satu contoh lagi mungkin Mbak, tadi kan untuk hewan-hewan yang tidak halal dimakan, misalnya untuk buaya atau ular itu kan tidak boleh dimakan ya, termasuk hewan buas. Nah, tapi kalau misalnya kulitnya itu sudah disamak, nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk barang gunaan. Jadi kita pakai tas dari kulit buaya itu boleh ya, itu asalkan boleh. disamak terlebih dahulu. Tadi sudah disamak. Dan itu juga logo halalnya itu berlaku untuk barang gunaan, tidak hanya produk-produk tas gitu, tapi kayak sofa itu juga bisa ya Mbak? Sofa bisa, sofa yang berasal dari kulit hewan berarti ya. Iya. Kriteria yang ketiga itu adalah kulit hewan yang berasal dari babi, anjing, atau yang terakhir dari keduanya. Nah, karena ini kan masuknya ke hewan najis berat ya, kalau untuk babi atau anjing. Jadi walaupun sudah disamak atau proses apapun itu statusnya tetap haram. Jadi tidak bisa dikonsumsi, begitu juga tidak bisa digunakan sebagai barang gunaan. Nah, selain dari bahan dasarnya yaitu kulit itu sendiri, bahan-bahan penolong lainnya itu juga perlu dipastikan status kehalalannya. Misalnya nih apakah itu perekat, kemudian mungkin menggunakan bahan pewarna, kemudian ada bahan pelapis. Nah, itu perlu dicek agar sumbernya itu bukan berasal dari apakah yang mengandung alkohol atau misalnya turunan dari babi atau intinya yang najis. Itu untuk bahan penolong. Nah selain itu kenapa penting? Karena ini juga menunjukkan kepedulian terhadap kehalalan di gaya hidup. Jadi sebagai muslim kita tidak hanya makanan atau minuman saja ya yang harus halal, tapi juga termasuk dari produk-produk yang kita gunakan atau kita pakai yang menyentuh kulit kita.
Kemudian selain itu kenapa penting itu juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Jadi diharapkan konsumen muslim itu akan semakin sadar untuk melakukan pilihan dalam membeli produk. Jadi agar itu menjadi dorongan bagi produsen untuk memproduksi barang-barang yang bersertifikat halal. Lalu terakhir ini terkait perlindungan terhadap konsumen. Mungkin ini kan juga tercantum di regulasi kita ya Mbak ya, dengan memproduksi barang-barang yang bersertifikat halal, maka nanti konsumen akan merasa nyaman, akan merasa tenang untuk menggunakan barang-barang tersebut. Oke, jadi dari yang disampaikan oleh Mbak Miranti, saya memahami bahwa konsep pemeriksaan halal ini adalah traceability atau ketertelusuran ya. Walaupun bahannya halal, tetapi banyak hal yang bisa menyebabkan kontaminasi dan merubah status kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, proses pemeriksaan produk kulit ini tentunya memiliki prosedur dan titik kritis yang beda ya Mbak ya. Nah, boleh dijelaskan Mbak lebih lanjut terkait proses audit untuk produk kulit? Oke, jadi untuk poin pertamanya itu adalah verifikasi sumber hewan. Apakah hewannya itu berasal dari hewan yang halal untuk dimakan? Kalau misalnya hewannya halal untuk dimakan, berarti harus dipastikan proses penyembelihannya sesuai dengan syariat. Tapi memang bisa juga hewannya itu berasal dari hewan yang tidak halal untuk dimakan, karena nanti kan ada proses penyamakan. Oke, kemudian selanjutnya ada verifikasi penyembelihan, kurang lebih sama, berarti nanti ketika penyembelihan itu harus mengucapkan basmalah, lalu ketika sudah disembelih itu dipastikan memutus 3 saluran pernapasan, pencernaan dan juga saluran darah, kemudian darahnya itu memancar dengan sempurna sekitar 7-10 menit. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan bahan untuk melakukan pengolahan kulit tersebut. Jadi kan bahan utamanya memang kulit, kemudian butuh bahan-bahan kimia ya untuk melakukan penyamakan. Jadi kan penyamakan ini membutuhkan bahan-bahan kimia biasanya. Nah, bahan-bahan kimia ini perlu dokumen pendukung bahan. Ada namanya COA, jadi itu untuk Certificate of Analysis. Jadi bahan kimia itu sudah dianalisis oleh lab dan ada hasilnya. Nah, itu nanti diperiksa oleh auditor halal apakah bahan yang digunakan itu sesuai dengan yang tertera di COE-nya. Kemudian ada MSDS, Material Safety Data Sheet. Biasanya yang dicek itu adalah terkait CAS number. CAS number ini adalah kode unik untuk bahan kimia. Apabila kode uniknya ini masuk ke positive list, berarti itu bisa digunakan tanpa harus bahan kimianya bersertifikat halal. Makanya disebut positive list. Kemudian yang terakhir adalah terkait halal statement. Halal statement ini dikeluarkan oleh perusahaan yang memproduksi bahan kimia tersebut. Jadi untuk pastikan konten dari halal statementnya itu menyatakan bahwa bahan-bahan tersebut itu tidak berasal dari bahan yang najis. Kemudian untuk fasilitas produksinya itu juga tidak bersinggungan dengan bahan-bahan yang najis. Seperti itu. Tadi kan berarti pemeriksaan bahan ya Mbak ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fasilitas. Jadi biasanya ya kalau untuk fasilitas kita pastikan bahwa fasilitasnya itu bersih untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang tadi. Oke. Jadi selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan bahan itu adalah dilakukan pemeriksaan fasilitas produksi. Jadi dipastikan bahwa fasilitas produksi untuk membuat produk jadi tersebut itu memang tidak akan ada kontaminasi silang, jadi memang areanya khusus. Kemudian nanti kan setelah diproduksi itu ada proses pengemasan dan distribusi. Begitu juga sama sih untuk concernnya itu agar tidak terjadi kontaminasi silang di proses pengemasan dan begitu juga dengan distribusinya. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan dan tindak lanjut, karena kan nanti auditor akan membuat laporan hasil audit, dan laporan hasil audit ini nanti akan disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI. Jadi yang menetapkan halal atau tidaknya itu nanti adalah ulama MUI. Wah, menarik sekali dan sangat detail sekali ya Mbak Mira tentang pemaparan informasi yang disampaikan. Dari pemaparan tadi saya menjadi tahu bahwa lingkup halal ini ternyata sangat luas dan penuh ketertelusuran. Terima kasih banyak Mbak Mira untuk insight-nya pada kali ini. Sama-sama Mbak Syafa. Terima kasih sekali.
Nah, Sobat Sukovindo, dari obrolan tadi kita semakin paham bahwa halal itu nggak cuma label di makanan, tapi juga proses, niat, dan dampaknya ini sampai ke rumah. Mulai dari yang kita masak, sampai barang yang kita pegang setiap hari. Yuk jadi bagian dari keluarga yang lebih sadar halal, halal starting from home, cek label, cek proses, dan terus belajar. Terus ikuti episode podcast Space selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa!